Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Wulandari, mahasiswa PPG Prajabatan Prodi Fisika UNES Gelombang 2. Hari ini saya akan mencoba memaparkan sebuah solusi alternatif pembelajaran fisika apabila terdapat kondisi atau situasi khusus. Ini adalah tugas pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif. Baik. Untuk permasalahan di kasus ini, yaitu kondisi siang hari setelah pelajaran olahraga dan istirahat, peserta didik sudah mengantuk dan berkeinginan pulang. Selain itu, kondisi hujan lebat dan mati listrik, di mana sinyal internet tidak ada sama sekali, akan tetapi tetap harus melaksanakan praktikum dan diskusi untuk mata pelajaran fisika. Kasusnya, jika Anda berada pada kondisi tersebut, strategi pembelajaran apa yang akan Anda terapkan? Oke. Untuk menurut saya di sini, saat menghadapi permasalahan tersebut, yang pertama harus dilakukan oleh guru adalah memetakan masalahnya. Untuk pemetaan masalah di sini ada 4, yaitu melakukan pengkondisian peserta didik, itu penting untuk dilakukan. Kemudian guru lebih baik untuk memberikan pendekatan pembelajaran student-centered, berpusat pada peserta didik. Kemudian bisa memberikan alternatif solusi pada permasalahan teknologi, di mana pada kasus tersebut teknologi tidak bisa digunakan karena listriknya mati dan tidak ada internet. Kemudian guru sebaiknya menerapkan lingkungan belajar yang mendukung supaya pembelajaran tetap dapat berjalan efektif pada kondisi yang khusus itu. Selanjutnya, untuk kasus ini, gelombang cahaya itu adalah topik yang akan disampaikan guru, di mana guru akan mengajak peserta didik untuk melakukan kegiatan praktikum dan diskusi secara berkelompok. Ini adalah konsep awal dari gelombang cahaya, di mana gelombang cahaya itu memiliki beberapa sifat atau beberapa ciri, yaitu dapat merambat lurus, dapat dipantulkan refleksi atau mengalami refraksi, dispersi, difraksi, interferensi, dan dapat mengalami polarisasi. Untuk kasus ini nanti praktikumnya itu bahwa gelombang cahaya dapat mengalami interferensi atau interferensi celah ganda. Baik, pada kegiatan ini, guru akan mengajak peserta didik untuk melakukan kegiatan praktikum mengenai gelombang cahaya menggunakan alat dan bahan yang ada, karena listriknya mati tidak bisa menggunakan teknologi baru. Sumber cahaya yang digunakan adalah sinar laser. Kemudian peserta didik akan diarahkan untuk melakukan praktikum tentang interferensi cahaya untuk menentukan ketebalan rambut. Jadi untuk eksperimen ini nanti alat dan bahan yang digunakan antara lain ada laser, kardus, kemudian penggaris atau mistar, alat tulis, dan rambut yang akan dijadikan sebagai pembatas untuk membentuk celah gandanya. Oke, pada kasus khusus ini tentunya guru harus memberikan strategi karena kondisinya itu beda dengan kondisi biasanya. Yang pertama, strategi pada kegiatan pendahuluan yang bisa dilakukan oleh guru. Yang pertama, guru harus mengkondisikan peserta didik dan mempersiapkan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Ini adalah bagian dari neuroscience. Yang pertama, guru harus memahami kondisi peserta didik pada saat itu bagaimana, apakah mengantuk, lelah, atau bagaimana. Nah, di sini penting bagi guru untuk mempersiapkan peserta didik kalau mungkin diperlukan untuk melaksanakan ice breaking, maka kegiatan pembelajarannya bisa didahului dengan pemberian ice breaking. Kemudian, guru dapat membuat peserta didik untuk tertarik dulu perhatiannya untuk menghadirkan masalah kontekstual yang berhubungan dengan materi pelajaran. Karena di sini yang dipelajari nanti adalah gelombang cahaya, maka guru bisa memberikan pertanyaan awal atau pertanyaan pemantik seperti kenapa kalau listrik mati itu gelap, kemudian hubungannya dengan gelombang cahaya, bagaimana, dan seterusnya. Kemudian strategi kegiatan pendahuluan selanjutnya yaitu memberikan motivasi kepada peserta didik untuk tetap tertarik menjalankan kegiatan pembelajaran pada hari itu. Kemudian ada yang menyampaikan tujuan pembelajaran. Ini harapannya nanti peserta didik tahu apa yang akan dipelajari pada hari itu. Kemudian ini menurut saya ini adalah bagian yang penting pada kasus khusus tersebut, yaitu membentuk setting tempat duduk yang mendukung pada kegiatan praktikum dan diskusi. Nah, di sini untuk kondisi yang biasanya itu tempat duduk dan kursi duduknya, mejanya itu tersebar di kelas. Untuk pada kasus ini, nanti guru bisa menyeting tempat duduknya itu mendekati dengan jendela dan pintu kaca yang ada di tepi-tepi tembok sebelah kiri ini. Nah, nanti
guru akan membentuk kelompok, kemudian tiap kelompok nanti posisinya akan didekatkan dengan jendela dan pintu tersebut supaya nanti harapannya cahaya penerangannya itu bisa tetap memungkinkan peserta didik dapat belajar dengan baik. Selanjutnya masuk ke kegiatan inti. Di sini strategi yang bisa dilakukan oleh guru yaitu mengarahkan peserta didik untuk melaksanakan kegiatan praktikum dengan memanfaatkan alat dan bahan yang ada atau melakukan hands-on activity. Di sini nanti peserta didik harapannya tetap melakukan kontribusi atau terlibat langsung pada kegiatan pembelajaran dengan praktikumnya menggunakan alat dan bahan yang ada. Kemudian melaksanakan kegiatan praktikum dan diskusi menggunakan printout LKPD yang dibagikan, karena di sini tidak mungkin untuk menggunakan live worksheet, maka LKPD-nya di print. Kemudian untuk materi tentang interferensi celah gandanya, gambarannya nanti peserta didik akan melakukan eksperimen dengan sumber cahayanya itu dari laser, kemudian nanti rambut yang akan diukur ketebalannya itu diletakkan di posisi tengah-tengah kardus yang dilubangi nanti untuk membentuk dua celah. Kemudian lasernya diarahkan ke situ nanti akan terbentuk pola terang gelap di sini yang akan diamati oleh peserta didik. Nah, di sini karena yang diajarkan atau yang dipraktikumkan di sini adalah gelombang cahaya, jadi untuk kondisi listrik yang mati, harapannya ini masih tetap berjalan. Karena yang diamati oleh peserta didik, cahaya atau pola terang yang akan teramati. Kemudian pada kegiatan inti tersebut, nanti guru dapat mengarahkan peserta didik untuk melakukan diskusi dengan tema sayembara. Harapannya apa? Harapannya nanti biar ada interaksi antara guru dengan peserta didik maupun antara peserta didik sesama peserta didik dalam satu kelas. Nah, nanti siswa bisa saling berlomba pada kelompok satu dan kelompok kelompok yang lain yang mau menyampaikan presentasi tentang percobaan yang telah dilakukan. Itu sayembaranya di situ nanti akan bagaimana. Kemudian nanti sebagai evaluasinya guru bisa memberikan kuis cerdas cermat kelompok. Nah, di sini harapannya siswa akan tertarik untuk mengikuti kegiatan sampai akhir. Kemudian yang terakhir di sini strateginya guru bisa memberikan golden ticket sebagai bentuk apresiasi pada peran aktif peserta didik. Nah, untuk kegiatan praktikum yang diamati, ini contohnya nanti yang diamati oleh peserta didik itu interferensi celah ganda nanti akan terbentuk pola terang gelap seperti ini. Jadi saat ruangannya gelap, nanti tetap bisa teramati dengan baik. Kemudian terakhir pada kegiatan penutup, di sini beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh guru pada kasus tersebut. Guru bisa mengajak siswa untuk melakukan refleksi pembelajaran. Kemudian yang terakhir, memberikan tugas one paragraph paper kepada peserta didik untuk menuliskan mengenai hal yang disyukuri pada kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Jadi di sini harapannya pada kasus atau kondisi khusus itu, pada saat listrik mati, tidak ada internet dan lain-lain, guru bisa memberikan pesan moral kepada siswa yang nanti siswa akan menyampaikan hal atau perasaan syukur mereka pada tugas dan paragraf paper ini. Oke. Jadi untuk kasus khusus ini dan beberapa strategi yang mungkin bisa menjadi alternatif solusi, harapannya yang pertama peserta didik tetap dapat melaksanakan kegiatan praktikum dengan fokus pada kondisi yang disebutkan, kemudian dengan melaksanakan kegiatan praktikum, peserta didik dapat memahami konsep interferensi cahaya pada celah ganda dan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Dan harapan yang ketiga yaitu pembelajaran yang dilaksanakan menjadi pembelajaran yang bermakna. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.